Manajer Ipswich Kieran McKenna, yang disebut-sebut akan menangani MU musim panas lalu, kembali ke Old Trafford dengan tujuan untuk membuktikan dan keinginan untuk menunjukkan kepada klub yang dipujanya apa yang telah mereka lewatkan. Ruben Amorim telah menderita penghinaan karena mengakui bahwa salah satu pendahulunya di Manchester United bekerja lebih baik daripada dirinya. David Moyes, yang dibuang oleh United pada tahun 2014, setelah hanya 9 bulan, hampir menambah penderitaan Amorim pada akhir pekan, tetapi Everton menyia-nyiakan keunggulan 2-0 untuk bermain imbang 2-2 di Goodison Park. Manajer lain dengan masa lalu di United, mantan asisten ULA dan MOU, Kieran McKenna, memiliki peluang untuk berhasil di tempat yang gagal direbut Moyes saat ia membawa tim Ipswich-nya ke Old Trafford pada hari Rabu. Kemenangan Ipswich di Old Trafford akan menambah tekanan lebih lanjut pada Amorim dan menempatkan tim McKenna pada 20 poin, hanya 10 poin di belakang United, yang dapat terseret ke dalam pertarungan luar biasa untuk bertahan hidup. Sementara keunggulan poin United atas Ipswich seharusnya cukup untuk mencegah ancaman degradasi. Dengan fakta bahwa Amorim dan para pemainnya begitu dekat dengan zona degradasi saja, merupakan hinaan yang mengerikan bagi fans dan mereka yang bertanggung jawab di Old Trafford. McKenna akan menikmati kesempatan untuk menang di United dan mengalahkan mantan klubnya, tempat ia menjabat sebagai pelatih kepala U18. Mantan asisten manajer untuk Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer dan pelatih sementara Ralf Rangnick ini bisa jadi alternatif pengganti Amorim jika Ipswich menang. Ruben Amorim bisa membuat 2 perubahan dari hasil imbang akhir pekan lalu melawan Everton, tetapi Andre Onana kemungkinan akan mempertahankan posisinya di bawah Mister Gawang. Hampir semua fans MU akan sangat malas membayangkan penampilan tim kesayangannya malam nanti. Skuad yang tidak ada gairah, bermain dengan tempo lambat dan banyak kesalahan. Namun, tetap saja rasa cinta kepada klub membuat harapan tetap ada untuk menang. Jika Mazraoui tidak bisa pulih, Leny Yoro mungkin akan menggantikannya di starting 11, sementara Harry Maguire mungkin akan berada di posisi sentral. Matthijs de Ligt seharusnya melengkapi trio bek tengah. Patrick Dorgu tampil cemerlang terakhir kali, sehingga ia diharapkan akan mempertahankan posisinya di posisi bek kiri. Diogo Dalot akan berada di kanan meskipun menunjukkan performa yang buruk melawan The Toffees. Manuel Ugarte bisa dipasangkan dengan Bruno Fernandes di ruang mesin. Oleh karena itu, Casemiro harus puas dengan tempat di bangku cadangan. Alejandro Garnacho dan Joshua Zirkzee diharapkan menjadi 2 pemain nomor 10, sementara Rasmus Højlund harus tetap berada di posisi striker, dengan Amorim kehabisan pilihan. Dalam hal itu, Shido Obi mungkin tampil dari bangku cadangan. Laga diprediksi akan berjalan satu arah dengan Ipswich akan lebih ngotot meraih 3 angka. Ancaman degradasi bagi para pemainnya adalah pelecut semangat. Berbeda dengan para pemain MU yang nampak santai. Manchester United pasti akan mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas. Para penggemar Manchester United terbiasa melihat gol, jadi musim ini mengecewakan. 30 gol dalam 26 pertandingan Liga Primer tidaklah cukup baik dan United harus menyelesaikan masalah tersebut musim panas ini. Itu akan membutuhkan investasi besar dari Ineos, tetapi fans sudah melihat pemain penyerang potensial dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. United tertarik pada Matheus Cunha dan konon bintang Wolverhampton Wanderers itu akan tertarik dengan kesepakatan. Penyerang Juventus Dusan Vlahovic terus dikaitkan dengan United, dan United tidak diragukan lagi tengah mencari bakat penyerang di mana-mana.
United mungkin perlu bersikap kreatif di pasar mengingat posisi keuangan klub yang bermasalah. Pertukaran pemain mungkin perlu dilakukan musim panas ini, tetapi satu kesepakatan pertukaran pemain tampaknya mustahil dilakukan. Napoli tertarik untuk merekrut penyerang United, Rasmus Højlund, meskipun ia sudah lama tidak mencetak gol. Klub Serie A itu menginginkan diskon besar untuk Højlund. Dengan ia jarang mencetak gol yang pada akhirnya akan merugikan nilai pasarnya. Salah satu ide adalah pertukaran yang melibatkan Højlund dan penyerang Napoli Victor Osimhen, yang sekarang dipinjamkan ke Galatasaray. Osimhen tentu cocok sebagai pencetak gol yang terbukti, tetapi pertukaran pemain dianggap sulit meskipun United sangat tertarik pada pemain Nigeria itu. Mungkin Højlund ke Napoli dan Osimhen ke United dapat dianggap sebagai dua kesepakatan terpisah, tetapi United harus berusaha mendapatkan Osimhen dengan satu atau lain cara. Jika ada waktu bagi United untuk mengeluarkan uang untuk striker terkenal, itu pasti untuk Osimhen musim panas ini. Memikat Osimhen ke United dengan tanpa sepak bola Eropa, tampaknya tidak mungkin. Manchester United menunjuk Christopher Fifel sebagai direktur perekrutan tetap. Pria berusia 38 tahun itu menandatangani kontrak multitahun dengan gaji yang dikurangi, yang menegaskan komitmennya terhadap peran jangka panjang di MU. Ia akan mengawasi perekrutan global, pencarian bakat, dan bakat baru. Fifel akan melapor langsung kepada direktur teknis, Jason Wilcock, yang telah mengambil tanggung jawab lebih besar di Old Trafford setelah kepergian Dan Ashworth pada bulan Desember. David Ornstein melaporkan bahwa eksekutif tersebut akan memimpin operasi perekrutan global United, struktur kepanduan, dan bakat baru. Ia memiliki pengalaman sebelumnya di Chelsea dan RB Leipzig dalam kapasitas yang sama sebagai pimpinan perekrutan. Ineos telah menerapkan berbagai langkah pemotongan biaya dalam 12 bulan pertama mereka memimpin Old Trafford, termasuk berbagai macam pemutusan hubungan kerja. Departemen kepanduan adalah salah satu area klub yang menjadi target pemutusan hubungan kerja pada gelombang berikutnya. Penunjukan permanen Fifel merupakan bagian dari perombakan yang lebih luas terhadap struktur sepak bola klub, yang menurut United ditujukan untuk menciptakan tatanan yang lebih ramping, gesit, dan efisien. Eksekutif asal Jerman itu diyakini berperan penting dalam akuisisi bintang muda Mali, Sekau Kone oleh United, yang muncul sebagai pilihan utama bagi Ruben Amorim dalam beberapa minggu terakhir karena krisis cedera klub. United berharap Fifel dapat menemukan lebih banyak berlian di tengah kesulitan keuangan klub yang akan mencapai batasnya pada musim panas ini. Meskipun Manchester United tampaknya sedang menuju jurang kehancuran, Ruben Amorim masih dapat menyelamatkan situasi dan membuat musim ini berarti, kata mantan pemain MU, Mikael Silvestre. Di bawah pelatih berusia 40 tahun itu, faktanya, tim terus merosot di klasemen, saat ini berada di posisi ke-15 yang mengerikan, tidak terlalu jauh dari zona degradasi. Meski demikian, Silvestre yakin pada sang manajer yang punya kelebihan tersendiri. Berbeda dengan Liga Premier yang sangat fisik dan intens, Silvestre merasa MU masih bisa berbicara di kompetisi lain. Amorim masih memiliki dua peluang untuk menyelamatkan musim. Dengan memenangkan Piala FA atau Liga Eropa, akan menjadi pencapaian cemerlang bagi klub dalam masa transisi. Trofi akan menjadi kesuksesan besar musim ini mengingat performa tim dan situasi yang mereka hadapi, baik itu Piala FA atau Liga Eropa. Bagi Silvestre, ia lebih memilih memenangkan Liga Eropa yang akan luar biasa. Itu akan memberi MU akses langsung ke Liga Champions musim depan. Jika melihat klasemen, posisi masuk Eropa saat ini tidak terjangkau,
jadi satu-satunya peluang MU hanya melaju jauh dan memenangkan kompetisi. Setan Merah akan menghadapi Fulham di putaran kelima Piala FA, sementara Real Sociedad akan menjadi lawan mereka di babak 16 besar Liga Eropa. Mantan bek internasional Prancis itu juga menegaskan bahwa jalan menuju pemulihan akan panjang, karena itu mengharuskan habisnya kontrak beberapa pemain dengan gaji tertinggi di klub. Ia juga mendesak Setan Merah untuk kembali ke dasar dan memberi kesempatan kepada produk akademi. Sir Alex bersikeras memainkan pemain dari akademi. Karena itu hemat biaya dan juga dalam hal DNA, itulah yang membuat klub jauh lebih kuat.